kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa di pertemuan ke-9 ya, dalam perkuliahan dasar pemrograman di aplikasi Python. Di pertemuan 9 ini, sebelum saya membahas materi, mungkin saya ingin mengingatkan kembali tentang tugas ya, yang akan nanti kita presentasikan ya, di pertemuan ke-12 sampai ke pertemuan 15. Dan mudah-mudahan rekan-rekan semua sudah menyelesaikan ya tugas tersebut ya, berdasarkan kelompok yang disusun ya, kelompok yang dibuat. Silakan Anda membuat videonya. Nanti videonya itu di-share ke saya melalui GCR, Google Classroom, yang sudah saya pernah publikasikan ya, di grup. Di pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang fungsi ya, di mana di dalam bahasa pemrograman ya, baik di Python, di bahasa C, di PHP ataupun di Java, fungsi ini merupakan bagian tersendiri ya, yang bisa digunakan oleh seorang pemrogram untuk dia melakukan metode gitu. Misalkan dia mempunyai listing yang memang berulang ya, ya, misalkan mencetak nilai ini berulang. Nah, perintah-perintah yang berulang ini kita bisa kelompokkan, kita buat bisa buat program kecil, kita masukkan ke dalam subprogram. Nah, hal ini bisa kita gunakan yaitu dengan menggunakan fungsi ya. Fungsi ini merupakan salah satu. Oke, kita lanjutkan. Di mana fungsi ini memang merupakan bagian dari struktur program ya. Kan kalau di dalam program itu ada program utama, ada subprogram. Nah, subprogram ini dibuat salah satunya dengan fungsi. Jika kita membuat membuat perintah yang perintahnya itu berulang. Nah, nanti pada saat pemanggilan fungsi kita tinggal memanggil name-nya atau nama dari fungsi yang kita buat. Kita lihat definisi dari fungsinya. Fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu ya. Fungsi atau program ya membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali ya kan. Nah, tadi saya di awal saya sebutkan bahwa kalau kita ingin membuat sebuah perintah ya, sebuah kode program yang sifatnya berulang ya, tapi kita mau menggunakannya berkali-kali gitu. Nah, itu kita bisa gunakan satu perintah ya, nanti kita tinggal panggil ya. Fungsi memecahkan keseluruhan program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan semakin besarnya program, maka fungsi akan membuat menjadi lebih mudah dan terorganisir atau di manage ya. Sejauh ini kita sudah menggunakan beberapa fungsi ya, misalkan print, type, dan sebagainya. Fungsi tersebut adalah fungsi bawaan ya. Ada fungsi yang sifatnya dasar ya, atau fungsi itu yang memang kita buat ya dengan struktur tertentu. Pada saat kita membuat fungsi, maka yang kita harus perhatikan adalah sintaksnya. Sintaks dari fungsi diawali dengan kata def. Def ini adalah kata standar ya, kalau kita ingin menggunakan function. Lalu function name
lalu parameternya, ya. Lalu ada tanda kutip, ya, function .string, ya, lalu statement atau dan return. Return ini adalah untuk kembali. Nah, di sini akan dijelaskan, ya, dari sintak-sintak yang ada, ya. Kata kunci def diikuti dengan function name, namun function tanda kurung, ya, titik 2 untuk menandai header atau kepala, ya, di sini, ya, di apa namanya, di struktur, ya, ada titik 2, ya, ini untuk memberi apa namanya, memberi identitas bahwa dia adalah header, ya, atau kepala program. Lalu parameter atau argumen itu input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh fungsi, ya, parameter. Nanti yang disebut parameter kita akan bahas. Function docstring, ya, bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau menjelaskan fungsi, ya. Biasanya function docstring ini diletakkan paling atas, ya, dari apa namanya, baris perintah. Setelah itu diletakkan baris-baris pernyataan yang kita sebut sebagai statement. Jangan lupa indentasi untuk menandai blok fungsi. Return bersifat opsional. Gunanya adalah mengembalikan suatu nilai ekspresi dari fungsi. Ya. Misalkan di sini ada potongan program, misalkan, ya, sapa, ya. Sapa ini adalah nama fungsi, parameternya nama. Fungsi ini untuk menyapa seorang sesuai dengan nama yang dimasukkan dalam parameter, ya. Parameternya nama, ya. Di sini dia punya apa namanya, punya isi nama, ya, isi nama, ya. Isi dari sapa itu adalah Umar. Pada saat di apa namanya, di running, ya, maka dia akan memunculkan parameter, ya. Ini contoh kecil, ya, contoh kecil dari struktur, ya, dari kalau kita menggunakan fungsi, ya. Jadi sekali lagi kita bisa memanggil cukup dengan namanya, gitu, cukup dengan nama fungsinya. Sedangkan isi dari fungsinya, ya, isi dari perintah yang ada dalam fungsi itu kita sudah buatkan statementnya, ya. Kalau seandainya kita buat statement berulang, itu kita bisa sederhanakan, ya. Setelah itu kita cukup memanggil dengan perintah yang singkat, sapa, ya, lalu parameternya. Nah, ini adalah fungsi. Bila fungsi sudah definisikan, maka ia sudah bisa dipanggil dari tempat lain di dalam program selama dalam program utama. Untuk memanggil fungsi, caranya adalah dengan mengetikkan nama, ya, berikut parameternya. Untuk fungsi di atas kita, ya, seperti ini, ya kan, sapa, parameternya Gali. Hai Gali, apa kabar? Ya, ini adalah statement, ya, yang bisa kita gunakan baik dalam format karakter, format number, ataupun format hitungan. Docstring adalah singkatan dari documentation string. Ini berfungsi sebagai dokumentasi atau keterangan singkat tentang fungsi yang kita buat. Meski bersifat opsional, menuliskan docstring adalah kebiasaan yang baik. Untuk contoh di atas, kita menuliskan docstring. Cara mengaksesnya dengan menggunakan sapa.doc, ya. Kita tahu bahwa extension doc ini adalah untuk dokumentasi, ya, untuk dokumen, ya, untuk dokumen. Seperti kalau di Windows itu formatnya adalah format Word. Nah, untuk pernyataan return digunakan untuk keluar dari fungsi dan kembali ke baris selanjutnya di mana fungsi dipanggil. Adapun sintak return adalah return expression listnya.
return expression listnya. Return bisa berisi satu atau beberapa ekspresi atau nilai yang dievaluasi dan nilai tersebut akan dikembalikan. Bila tidak ada pernyataan return yang disebut atau ekspresi dikosongkan, maka fungsi akan mengembalikan objek non, ya, atau blank, kosong. Ya, coba perhatikan hasil keluaran dari fungsi sapa yang kita simpan dalam sebuah variabel. Argumen fungsi. Kita bisa memanggil fungsi dengan salah satu dari 4 argumen. Pertama, yang disebut dengan argumen wajib, ya, required argumen, adalah argumen yang dilewatkan di dalam fungsi dengan urutan posisi yang benar. Ya, di sini jumlah argumen pada saat pemanggilan fungsi harus sama persis dengan jumlah argumen pada pendefinisian fungsi. Pada contoh fungsi sapa di atas, kita perlu melewatkan satu argumen ke dalam fungsi sapa. Bila tidak, maka akan muncul error. Ya. Ya, sapa karena tidak tidak mengikutkan parameter, ya kan? Tidak mengikutkan parameter. Parameter ini adalah wajib, ya, baik yang berbentuk string maupun yang berbentuk nama. Argumen kata kunci atau keyword argumen adalah kata kunci yang berkaitan dengan cara pemanggilan fungsi. Ketika menggunakan argumen dengan kata kunci, para pemanggil menentukan argumen dari nama parameternya. Hal ini membuat kita bisa mengabaikan argumen atau menempatkan dengan sembarang urutan. Python dapat menggunakan kata kunci yang disediakan untuk mencocokkan nilai sebuah parameter. Ya, kita lihat pada contoh listing yang ada. Di sini dikatakan definisi dengan nama fungsi print string, ya, dengan name parameternya str, ya kan, str string, print string, ya, kita buat perintah cetak string, ya, hello print hello Python, ya, dengan fungsi str, ya, fungsi pemanggilan. Urutan parameter tidak menjadi masalah. Perhatikan urutan parameter, ya kan? Misalkan kita punya dua parameter, ya kan? Pada saat kita mau memanggil, kita nggak lalu harus nama dulu, gitu. Misalkan di sini parameternya nama dan usia. Pada saat kita gunakan fungsi cetak, ya, maka namanya usia bisa ditampilkan terlebih dahulu pemanggilannya, atau namanya dipanggil terlebih dahulu, ya. Di sini contohkan, ya, usia dituliskan terlebih dahulu 25 tahun, namanya nama print info, ya, print info, nama dari fungsi, ya, dengan menampilkan cetak isi dari nama dan usia. Argumen default, fungsi dari argumen default menggunakan nilai default untuk argumen yang tidak diberikan nilai pada saat pemanggilan fungsi. Pada contoh berikut, fungsi akan menampilkan usia default bila argumen usia tidak diberikan. Ya, default itu adalah pada saat kita menentukan nilai nilai default itu nilai awal, ya, pada saat deklarasi kita sudah menentukan 17, ya kan? Tapi pada saat
ada dua perbedaan pemanggilan ya. Pertama, kita memanggil dengan dua parameter yang kita isi ya, usia 29 kali ya kan. Terus ada juga kita memanggil tapi dengan default, kita tidak menampilkan usia ya, karena usianya sudah ditulis di di parameter awal ya. Itu bisa juga, itu yang disebut dengan default parameter. Pemanggilan fungsi tidak menyediakan nilai ya, sehingga nilainya di default yang masuk pada nilai yang di awal. Beda dengan perintah yang pertama ya kan, nilainya kita masukkan 29, dia tampil 29. Tapi di sini kita hanya memanggil nama Galih tanpa ada usia ya. Itu juga bisa untuk kita gunakan sebagai default parameter. Argumen dengan panjang sembarang. Terkadang kita butuh untuk proses fungsi yang memiliki banyak argumen. Nama-nama argumen tidak disebutkan saat pendefinisian fungsi. Beda halnya dengan fungsi dengan argumen wajib dan argumen default. Sintaknya fungsi argumen panjang sembarang adalah sebagai berikut. Ya. Di sini ada dua ada dua format ya, formal argumen dan variabel argumen ya kan. Tanda arsitek atau tanda kali ditempatkan sebelum nama variabel yang menyimpan nilai dari sebuah argumen yang tidak terdefinisikan. Tupel ini akan kosong bila tidak ada argumen tambahan pada saat pemanggilan fungsi ya. Berikut contohnya. Di sini print info ya, arg1 ya, koma, tanda kali, variabel tuple ya, variabel tuple. Lalu pada pada statement ya, statement yang digunakan print, outputnya adalah print argumen 1 for variable in variable tuple, print var ya. Yang pertama adalah print 10 ya, print 10, anggotanya 10, hanya 1. Maka pada saat dieksekusi run, dia hanya akan menampilkan satu nilai ya. Tapi pada saat dicetak banyak ya, lebih dari satu ya, dia akan menampilkan outputnya ya. Ini yang dimaksud dengan panjang sembarang ya. Kita gunakan argumen dengan panjang sembarang itu maksudnya kita nggak membatasi respon itu nanti pada saat eksekusi nilainya berapa gitu kan. Makanya kita harus menambahkan variabel di dalam tupelnya yang kita beri tanda ya, yang kita beri tanda bintang atau yang disebut tanda asterisk ya, ditempatkan sebelum nama variabel tempat menyimpan nilai ya yang tidak didefinisikan. Ruang lingkup atau scope dari variabel di dalam Python, tidak semua variabel bisa diakses di ruang semua tempat. Itu tergantung dari di mana kita mendefinisikan variabel. Ya kan? Kalau di dalam pemrograman ada variabel yang sifatnya lokal, ada variabel yang sifatnya global. Ingat nih, variabel lokal atau variabel global. Nah,
kita sebagai seorang pemrogram tentu harus memahami apa yang dimaksud dengan variabel yang punya skup lokal dengan variabel yang punya skup global. Ya. Variabel yang didefinisikan dalam fungsi yang memiliki skup lokal, sedangkan variabel yang didefinisikan di luar fungsi memiliki skup global. Nah, di sini ada dua kata yang membedakan, skup dalam dan skup luar. Ini berarti variabel lokal hanya bisa diakses dari dalam fungsi di mana ia didefinisikan, sedangkan variabel global bisa diakses dari seluruh tempat di mana di dalam program tersebut. Ya. Yang harus Anda perhatikan adalah pada saat di sini kita buat ada definisi variabel, ya, total. Di sini ada total. Coba perhatikan. Ada total sama dengan 0. Dia adalah variabel global yang dia bisa dipanggil, ya, dia bisa didefinisikan, ya, dia bisa dipanggil, dia bisa didefinisikan di luar dari skup fungsi. Mau di dalam bisa, mau di luar bisa, ya. Oke. Total, variabel global, definisi fungsi. Def sum, ya, name dari fungsi, ada argumen 1, argumen 2, ya. Total didapat dari argumen 1 ditambah argumen 2. Print di dalam fungsi nilai total, yaitu koma total variabel, return total, ya kan. Terus ada sum 10 dan 20, 10 dan 20, di mana total ini merupakan, ya, merupakan merupakan penjumlahan dari argumen 1 dan argumen 2. Ya, ingat ya. Yang dimaksud dengan variabel lokal itu adalah ini. Ya. Argumen 1, argumen 2 ini variabel. Ya, sedangkan total ini adalah variabel global karena dideklarasikan, dibuat di luar dari struktur fungsi. Struktur fungsi kan terakhirnya di return, kan, di return total, ya. Perhatikan bagaimana variabel total di dalam dan di luar fungsi adalah dua variabel yang berbeda, ya kan? Walaupun memang kita membuat namanya ini pasti akan berbeda gitu. Maksudnya gitu. Pada saat nanti Anda membuat sebuah deklarasi variabel ataupun deklarasi fungsi, ya, di dalam skup itu kita harus membuat perbedaan gitu. Di mana nantinya variabel ini kita gunakan untuk menghitung di dalam struktur fungsi atau di luar gitu. Ya. Kalau di dalam, ya berarti kita kita harus bisa membedakan, ya. Misalkan di sini kan di dalam fungsi nilai total 30 itu didapat dari mana? Total yang ada di dalam ini menjumlahkan argumen 1 dan argumen 2. Sedangkan total yang di luar itu hanya mempunyai nilai 0 pada saat pemanggilan, walaupun dengan nama yang sama, ya. Tapi ada perbedaannya antara total, yaitu menjumlahkan variabel atau menjumlahkan parameter yang ada di dalam struktur fungsi. Ada juga total yang di luar fungsi. Kalau di dalam fungsi apa? Ya ini nih, dari def sampai return.
Ya kalau di luar itu ya berarti namanya variabel global. Kalau di dalam fungsi namanya variabel lokal. Oke, itu penjelasan saya tentang fungsi ya, mudah-mudahan bisa Anda pahami ya. Bila ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan ya di dalam forum ya yang ada di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan ya bahwa pada saat nanti pertemuan 12 ya, tolong dipersiapkan presentasinya ya, baik dalam bentuk video ya ataupun presentasi dalam bentuk apa ya, ibarat ya Anda bisa berinovasi ya, Anda bisa gunakan Zoom atau Anda bisa gunakan aplikasi yang lainnya ya dalam membuat sebuah video yang mempresentasikan. Di situ semua kelompok Anda menampilkan ya, menjelaskan ya tentang hasil ya dari diskusi atau program yang sudah Anda buat ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.